إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan perintah-perintahnya dan kita tinggalkan larangan-larangannya. Takwa adalah bekal terbaik. Takwa adalah bekal terbaik untuk meniti kehidupan di dunia ini, untuk meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan mengikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 10 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Sebagian dari saudara-saudara kita sudah ada yang berangkat ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama bagi yang belum, dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita berada di bulan Dzulqa'dah, berarti kita belum sampai 2 bulan berpisah dari Ramadan. Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah. Bagaimana setelah 1,5 bulan kurang lebih kita berpisah dengan Ramadan? Apa kabar dengan kualitas diri kita? Sudah ada perubahan apa dalam diri kita? Anak-anak coba diam ya. Anak-anak diam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ada beberapa indikator atau tanda-tanda yang bisa kita jadikan untuk menilai ada perubahan positif apa yang sudah terjadi pada diri kita setelah sebulan bersama Ramadan. Antara lain, yang pertama, setelah Ramadan kita tetap bahkan lebih semangat dalam beribadah dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Ya. Kalau bandingannya dengan Ramadan agak sulit, karena Ramadan memang benar-benar istimewa. Misalnya dalam hal sholat berjamaah, kita bisa bandingkan bagaimana sebelum Ramadan dulu, bulan Sya'ban, Rajab dan seterusnya. Ya. Bagaimana keaktifan kita dalam sholat berjamaah di masjid. Lalu kita bandingkan dengan sekarang ini, sejak Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan seterusnya. Apakah kita tetap semangat
sholat berjamaah di masjid atau bahkan lebih. Ya. Misalnya, apakah kita lebih perhatian dengan waktu-waktu sholat berjamaah? Hari ini Jumat, subuh jam sekian, zuhur jam sekian, dan seterusnya. Lalu kita sudah memasukkan dalam pikiran kita, dalam agenda hari ini, saya nanti sholat berjamaah, zuhur di sana, asar di sana, dan seterusnya. Ya, itu diantara tanda bahwa kita lebih semangat beribadah. Ya, lebih perhatian terhadap waktu-waktu sholat. Juga berinfak misalnya. Ya. Seberapa semangat kita berinfak? Misalnya setiap hari sudah berinfak mungkin 2.000, 5.000, 10.000 atau bahkan 50.000 atau 100.000 setiap hari setelah subuh, karena itu sunnahnya begitu. Atau kalau belum setiap hari, berapa kali dalam sepekan. Tapi yang afdal setiap hari karena didoakan oleh malaikat. Atau dalam membaca Al-Quran, ya, dan seterusnya. Itu indikator pertama, lebih semangat dalam beribadah secara umum. Ya. Nah yang kedua ini, kaitannya dengan Al-Quran. Setelah Ramadan, tetap semangat, bahkan lebih semangat berinteraksi dengan Al-Quran. Baik itu membacanya, mentadaburinya, atau merenungkan isinya, membaca tafsirnya, menghafalkannya, mengamalkannya, dan seterusnya. Selalu ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Yang belum lancar membaca, lebih semangat belajar membaca. Yang sudah lancar membaca, semangat menghafalkan. Yang sudah hafal, semangat membaca tafsirnya, mengkaji ilmu-ilmunya, dan seterusnya. Ya. Dan punya agenda harian dalam interaksi dengan Al-Quran. Misalnya sebelum Ramadan dulu belum teratur, kadang sehari membaca 1 juz, tapi besoknya nggak baca, besoknya lagi mungkin setengah juz, besoknya lagi nggak baca, dan seterusnya. Setelah Ramadan mungkin lebih semangat, ya, saya akan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari, bagi yang sudah lancar misalnya. Atau yang belum lancar, saya akan belajar membaca setiap hari, dan seterusnya. Jadi ada agenda yang kita buat, ya, sebagai bukti bahwa ada perubahan positif dalam diri kita dalam kaitannya berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, tetap semangat dan bahkan lebih cinta dengan masjid. Hatinya makin terpaut dengan masjid, dimanapun berada. Kalau di rumah, sedang di rumah mungkin lebih mudah karena dekat dengan rumah masjid. Tapi ketika musafir atau sedang bekerja, apakah kita tetap ingin bertemu dengan masjid, tetap ingin sholat berjamaah di masjid? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang saya hormati. Kalau ada dalam hati kita ini rasa yang sangat kuat dengan masjid, keterpautan, keterikatan kita sangat kuat dengan masjid, maka itu harus kita syukuri. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid itu mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia termasuk 1 dari 7 golongan manusia yang nanti mendapat perlindungan khusus dari Allah di hari kiamat yang begitu menakutkan itu. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya. Ada 7 golongan yang nanti akan diberi perlindungan khusus oleh Allah di saat tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satunya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut di masjid. Dimanapun, ya, ketika safar atau bepergian, ya, misalnya mau ke Jakarta atau ke mana, sudah memperhitungkan, nanti saya akan sholat di masjid sana-sana, terutama bagi yang sudah paham rutenya. Ya. Intinya selalu terpaut dengan masjid. Ingin memakmurkan masjid, entah itu membersihkan masjid, berinfak ke masjid,
atau menghidupkan TPQ, sholat jamaah, membantu penyelenggaraan kegiatan-kegiatan. Intinya bagaimana masjid bisa makmur. Itu yang ketiga. Yang keempat, para jamaah sekalian rahimakumullah, di antara indikator perubahan positif setelah Ramadan adalah kita makin mampu mengontrol diri kita, mampu mengontrol emosi kita. Karena selama Ramadan 1 bulan penuh kita di-training, dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu. Ya, terutama di siang hari. Ya. Menahan lapar, haus, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Menahan amarah dan semua. Nah, bagaimana setelah Ramadan? Apakah sudah makin mampu kita mengontrol emosi kita? Itu para jamaah sekalian rahimakumullah. Karena sudah di-training selama 1 bulan. Dan yang kelima, yang terakhir, di antara indikator perubahan positif pada diri kita setelah Ramadan adalah kita makin kuat berorientasi kepada akhirat. Lebih ukhrawi, lebih banyak memikirkan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berorientasi akhirat bukan berarti kita hanya di masjid saja. Bukan berarti hanya membaca Al-Quran saja. Bukan hanya sholat, memperbanyak sholat. Bukan hanya itu. Bekerja pun, kita berbisnis, bekerja di kantor, di jalan, di pabrik, atau di mana saja. Itu bisa juga menjadi wasilah untuk lebih ukhrawi, lebih berorientasi akhirat. Kalau sebelum memulai niat kita adalah beribadah. Jadi ketika berangkat bekerja, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, keluar dari rumah, ya Allah saya niat bekerja untuk beribadah kepadamu. Bukan semata-mata untuk mendapatkan penghasilan. Ya Allah, saya bekerja ini untuk mendapatkan ridho-Mu, untuk menafkahi keluarga karena itu kewajiban dari-Mu ya Allah. Dan seterusnya. Sehingga dalam bekerja pun kita lebih sering teringat Allah. Idealnya selalu ingat Allah. Ya. Apa dampaknya para jamaah sekalian rahimakumullah? Orang yang ketika bekerja selalu ingat akhirat, selalu ingat ingin mendapatkan ridha Allah, dia bisa lebih semangat. Karena yang dijadikan ukuran bukan penilaian atasan, bukan apresiasi dari teman-temannya, tapi langsung penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak penting apresiasi atau memberi apresiasi kepada teman kerja. Tapi yang paling utama adalah bagaimana agar pekerjaan saya ini bernilai ibadah. Sehingga saya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para jamaah yang saya hormati. Itulah di antara tanda-tanda, indikator-indikator perubahan positif yang ada pada diri kita setelah Ramadan. Kalau setelah kita evaluasi, kita introspeksi, ternyata perubahan-perubahan positif itu belum banyak, maka saatnya lah kita untuk memperbaiki diri. Oh, ternyata kok masih sama saja ya dengan sebelum Ramadan. Nah, mari kita sama-sama memperbaiki. Berarti masih ada yang kurang. Masih ada yang kurang. Karena kurang maka kita tambahi usaha kita agar perubahan-perubahan positif itu segera muncul ya, dan mendominasi perilaku kita. Dengan begitu insya Allah dari waktu ke waktu, dari Ramadan ke Ramadan, ya, kita akan makin baik, makin baik dan makin siap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuknya. Dan kalau terus kita upayakan begitu, insya Allah pada saat nanti Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf.
Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar. Allah